menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dan salam hormat saya buat Bapak dosen penguji Uji Kinerja 2022 Kementerian Pendidikan Nasional. Perkenalkan, saya Pringgondani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Batch 2 2022. Hari ini, Rabu 26 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja dalam bentuk video praktek pembelajaran dalam sub tema kepemudaan mempertahankan kejujuran dalam cermin kepribadian. Adapun visi dari SMA Negeri 90 Jakarta adalah terciptanya peserta didik SMA 90 Jakarta yang berakhlak mulia, mampu berkompetensi dalam perubahan global dan berwawasan lingkungan. Dan misi SMA 90 adalah meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Kedua, menyelenggarakan program sekolah dalam menunjang pengembangan dan penerapan iptek yang berakhlakul mulia. Yang ketiga, menyediakan sarana dan menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, nyaman, indah, dan kondusif. Keempat, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik tingkat nasional maupun internasional, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan etos kerja. Demikian visi dan misi SMA Negeri 90 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bahagia selalu Pak Dani melihat kalian anak-anak 10 satu yang sangat cerdas dan soleh-solehah. Sebelum kita masuk belajar, Bapak ingin merapikan tempat duduk dan kalian yang belum siap. Oke, siap semua? Siap. Oke. Sebelah sana tolong dicek lagi. Iya, oke, duduknya sudah rapi. Ya, oke. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk pembelajaran materi tentang sifat-sifat jujur dalam pencahayaan. Sebelumnya, Pak Dani ingin menyiapkan dan kita awal dengan doa. Oke, yuk kita berdoa dulu. Silakan kita kelas, tempat doa. Mulai. Sebelum melakukan pelajaran atau hari ini, apa baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam materi pembelajaran jujur yang mencerminkan pribadi akhlak seorang muslim. Oke, anak-anak kami yang Bapak banggakan, sebelum masuk materi jujur, tentunya Pak Dani ingin bertanya tentang materi minggu lalu, yaitu post test. Silakan kita ulas materi minggu lalu. Siapa yang tahu, angkat-angkat? Iya, Tika, silakan. Jadi materi minggu lalu itu kita belajar tentang zina. Zina adalah perbuatan dosa yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki yang tidak dalam ikatan pernikahan. Oke, plus 100. Luar biasa, tingkat cerdas sekali anak yang soleh. Oke, yuk. Sekarang kita masuk materi jujur. Namun demikian, kita akan melihat bagaimanakah sifat-sifat jujur ini akan menghiasi pada akhlak kita. Nah, anak-anak kami, sebelum masuk materi jujur, Bapak ingin membuat pertanyaan stimulasi atau
pertanyaan short statement yang membuat Anda harus berpikir keras. Yuk, Bapak ingin bertanya satu di antara kalian. Naura, mana Naura ya? Oke, Naura. Naura, Bapak ingin bertanya sebagai pertanyaan pemantik atau stimulasi. Naura, jujur itu apa sih sebetulnya? Menurut saya, jujur itu adalah perkataan yang tidak ditambah-tambahkan maupun dikurang-kurangkan. Perkataan yang dikeluarkan sesuai dengan adanya apa yang ada. Iya, bagus. Aplaus semua. Anak-anak cerdas yang luar biasa, jawabannya sangat-sangat agratif. Oke. Ya, sekarang kami tibalah saatnya kita masuk sesi untuk masuk dalam model pelajaran project based learning. Di mana project ini memberikan indikasi kepada kalian untuk menemukan sebuah tema atau topik, siswa yang menggali potensi dan siswa yang lain saling bertanya untuk memberikan demonstrasi atau unjuk rasa atau unjuk kebolehan dalam memaparkan sebuah topik dan masalah. Ada itu, yuk kita panggilkan kelompok Abu Bakar Siddiq. Takbir! Ya, terus. Oke. Kita akan mulai dari presentasi teman kita yang sudah siap dari kelompok Bakar untuk memaparkan sebuah project based learning untuk pembahasan tema judul. Oke, silakan Naura Ketua untuk memaparkan. Mulai, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kita adalah kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum saya dan teman-teman menjelaskan tentang materi yang ada di depan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum semua, saya Naura Rahmadinia. Saya Dela Fatian Sabira. Saya Dita Wulandari. Saya Muhammad Abid Rahmat. Saya Muhammad Purnama Diputra. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi tentang kejujuran. Di sini udah terdapat banyak ya teman-teman beberapa kata-kata tentang kejujuran. Salah satunya adalah jujurlah meskipun kejujuran itu membawa kita ke neraka. Loh, pasti kalian bingung kan? Kenapa kita harus jujur? Padahal hasil yang kita dapatkan itu adalah membawa kita ke neraka. Yang pertama, kalau teman-teman masih bingung kenapa, kejujuran itu kan adalah sebagian dari iman. Allah akan selalu bersama orang-orang yang jujur. Apapun kejujuran itu pasti Allah akan menerima dan tidak akan menjadi sebuah kesalahan. Misal, kalian jujur, kalian telah menyolong sesuatu. Iya, kalian akan dibawa ke neraka karena kalian menyolong. Tapi Allah akan membantu kalian mengeluarkan kalian dari neraka bagaimanapun karena kalian telah jujur tentang kejahatan kalian. Selanjutnya ada orang yang suka berkata jujur mendapat 3 perkara, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Kenapa sih orang jujur itu istilahnya banyak privilege-nya? Seperti orang jujur selalu ditunjuk guru sebagai orang kepercayaan, atau orang jujur itu selalu mendapatkan banyak teman. Kalian pasti bingung kan? Emang apa sih manfaat dari jujur itu? Nah, sebelum saya menjelaskan, akan ada teman saya menjelaskan, yaitu Dela. Nah, yang pertama yaitu perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dalam hadis riwayat Al-Hasan bin Ali, tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau menipu akan
teman-teman, kita itu harus selalu menegakkan keadilan karena Allah, ya. Dan juga walaupun kita benci nih terhadap satu kaum, kita itu tetap harus berlaku adil kepada mereka. Kenapa? Karena berlaku adil itu adalah salah satu yang paling dekat dengan takwa, dan kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan apa sih itu jujur. Jujur adalah menyampaikan hal yang sebenarnya dan tidak menyalahi fakta. Dan selanjutnya, emang seberapa penting sih berperilaku jujur? Orang yang jujur akan dipercaya oleh teman-temannya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Apa keutamaan dari berperilaku jujur? Keutamaan dari perilaku jujur adalah jujur akan mengantarkan kita ke surga. Oke, yang keempat, kejujuran ada berapa macam sih? Yang pertama, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat, dan jujur dalam hasrat, dan ada banyak lagi. Oke, yang selanjutnya, emang kenapa sih kalau berbohong? Kalau misalkan kita berbohong, kita akan merasa terkagum oleh orang lain. Orang lain akan terkagum oleh kita. Oke, selanjutnya, emang apa sih akibat dari berbohong itu? Kita jadi canggung sama teman-teman kita, dan kita jadi ragu. Oke, selanjutnya itu bagi-bagi tipsnya dong. Apa ya tipsnya? Yang pertama, berusaha untuk jujur. Oke, selanjutnya, tapi apa sih hikmah dari berperilaku jujur? Mendapatkan kepercayaan orang lain dan mendapatkan pahala. Kesimpulannya itu apa sih? Berperilaku jujur dapat membuat orang lebih mempercayai kita. Oke. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Kakak. Seperti yang dijelaskan oleh Putra sebelumnya, apa sih itu jujur? Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahkan atau tidak dikurangi. Jujur dalam arti sempit adalah sesuai ucapan lisan dengan kenyataan yang ada. Dan dalam pengertian yang lebih umum adalah sesuainya lahir dan batin. Maka orang yang jujur bersama Allah dan bersama manusia adalah orang yang sesuai dengan lahir dan batinnya. Karena itulah orang munafik disebutnya sebagai kebalikan orang yang jujur atau pendusta. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku jujur itu adalah perilaku yang tidak ditambahkan atau tidak dikurangi secara lisan dengan kenyataan yang ada. Dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, baik itu jujur secara lahir dan batinnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya tentang materi kejujuran, silakan angkat tangannya dan kami akan menjawab. Oke, plus dulu sebelumnya yuk. Luar biasa excellent. Bagus sekali penampilan kelompok dari Abu Bakar. Karena itu Bapak berharap kalian interaktif untuk kita melakukan sebuah dialog yang bersifat argumentatif, intelektualitatif, dan atraktif, menimbulkan rangsangan untuk kalian mengetahui apa itu jujur. Oke, Bapak buka untuk saat ini kita adakan forum diskusi tanya jawab. Oke, ya silakan yang ingin bertanya angkat jarinya dari kelompok 1, 2, 3, 4 perwakilan kelompok. Mungkin ada yang mau angkat tangan. Yuk mulai go. Baru bertanya, Ya. jawab. Oke, silakan. Nama saya Muhammad Dafa Al-Rizki dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa itu ciri-ciri orang jujur? Oke, Java bertanya, apa sih ciri-ciri orang yang jujur? Yang pertama, kata-katanya dapat selalu dipercaya. Kalian pernah mikir gak sih kalau ada teman kalian yang suka bohong, terus dia ngomong kayak, kemarin aku habis dari sini loh, kemarin aku habis beli ini loh. Pasti kalian merasa, gak mungkin gitu kan. Tapi kalau kalian berbicara dengan orang jujur, apapun yang dikeluarkan dari mulutnya, pasti kalian bakal percaya. Walaupun tidak terbukti faktanya, tapi orang jujur itu akan dipercaya oleh lawan bicaranya. Seperti itu. Iya, bro, sip. Kita kembalikan kepada penanya.
bertanya. Kira-kira Dava, sudahkah puas jawaban dari Naura? Sudah puas Pak, terima kasih. Oke, applause good. Kedua pertanyaan dari jawaban yang sangat cerdas membuat inspirasi kita semakin bertambah akan pengertian digit. Oke, the second question. Yuk, pertanyaan kedua. Angkat tangan. Iya, silakan. Berdiri. Namanya siapa? Nama saya Karimah Nuraini dari kelompok 1. Betul. Saya ingin bertanya, apa kerugian orang yang tidak dapat berperilaku jujur? Oke, tadi kan kita memberitahu kelebihan kejujuran. Sekarang kita akan membahas kekurangan dari perilaku tidak jujur atau bohong. Yang pertama, sudah pasti tidak dipercaya teman kan? Apapun yang kamu keluarkan dari mulutmu tidak akan ada yang percaya atau tidak akan yang ingin dengerin. Nah, selanjutnya Allah tidak akan bersama dengan orang-orang yang bohong. Seperti sudah tadi Tata bilang, Allah akan selalu bersama orang yang jujur. Maka orang yang tidak jujur tidak akan pernah bersama Allah. Iya, applause. Gimana? Sudah menjawab? Oke. Kali ini kita ingin meminta selain Naura untuk membackup pertanyaan dari audiens. Bapak berharap mungkin Naura sudah cukup, yang lain siap ya? Oke, yuk. Pertanyaan ketiga, angkat tangan. Bapak minta dari kelompok 2, ini kelompok 3 belum nih. Baru kelompok 1 dan 4. 2, 3 belum. Yuk, 2, 3. Mulai, ajukan pertanyaan. Ayo, Bapak berharap kalian aktif terus. Apa yang kalian tidak pahami tentang kalian berjujur, tanyakan. Ya, silakan. Oke, Bapak ingin bertanya kepada salah satu dari kalian. Ya, kamu. Nah, apa sih paparan yang kamu belum pahami tentang jujur dari kelompok Abu Bakar ini? Tentunya perlu kita ketahui. Mungkin audiens atau peserta didik dalam mengajukan pertanyaan belum terakomodir semuanya. Sekarang Bapak minta kamu cari kelemahan apa dari kelompok ini yang mungkin menjadi kritik atau saran bagi kamu sendiri. Kira-kira apa sih kekurangan dari kelompok ini? Kalau kelebihannya apa, kekurangannya apa? Yuk tanggapi. Mulai. Ayo. Jujur aja jujur. Jujur apa adanya saja. Apa tanggapan kamu? Oke, boleh dibantu? Ya, silakan. Siapa namanya? Buka Devina maskernya biar jelas bangetnya. Oke, yuk mulai Devina. Jujur Bapak. Ya, gak apa-apa. Silakan berikan komentarnya. Saya kurang paham apa manfaat dari bersikap jujur itu apa ya Kak? Oke. Manfaat bersifat jujur, gitu. Oke, yuk jelaskan yang lain dengan Naura. Jadi tadi kan Devina sudah bertanya apa sih manfaatnya bersikap jujur? Nah, biarkan saya jelaskan. Jadi manfaat bersikap jujur itu adalah yang pertama kita jadi lebih dekat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua hati kita jadi lebih tenang. Jadi perasaan kita tuh nggak ada rasa yang nggak enakan pada teman. Terus juga ngobrol sama teman tuh lebih santai. Gitu. Itu aja sih. Tidak ada yang disembunyikan ya, semuanya serba apa adanya. Oke, Bapak tambahkan, karena kita sudah terbiasa dengan jujur, maka jarang kita ringan melangkah. Tidak ada kalimat iri, hasut, dengki, dendam, apalagi punya suzon. Sehingga jujur, kata Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan bersamalah kamu seorang shadiqin, sesungguhnya kalian akan membawa kepada kebenaran dan kemuliaan mata Allah SWT. Oke, kita upload sekali lagi yuk buat jawabannya. Sekarang kita akan mencoba mengeksplor jawaban ini dengan teman-teman yang masih belum memahami atau belum bisa dipahami. Silakan, ada tidak yang masih belum dipahami dari paparan presentasi kelompok Abu Bakar? Mungkin dengan cara penyampaian kita yang tepat. Iya, Iya. mungkin ada yang kurang Iya. kecepatan atau mungkin ada yang... Dengan jelas. Oke, Tika, silakan. Yuk, Sudah berikan jelas. tanggapan Anda terhadap presentasi Abu Bakar ini. Yuk. Menurut saya presentasinya sih sudah jelas, penyampaiannya juga sudah cukup padat, singkat dan padat ya. Tapi ada beberapa anggota yang kayak kurang fokus dalam menjelaskan aja Pak. Iya, betul. Sehingga masih ada kurang stimulatif, kurang Iya. aktif ya. Kurang tersampaikan jadi Sampaikan. makanya. Oke, applause buat Tika. Komentar. Oke, sekarang saatnya kita menggali potensi dan mengeksplorasi dari paparan kelompok ini. Oke.
Bapak akan menilai sekilas dari paparan Naura sebagai ketua kelompok. Ya. Yang pertama, paparan Naura sudah cukup jelas, terpampang luas, argumentasi yang cukup atraktif. Walaupun ada kekurangan sana sini, tapi paling tidak kita bisa belajar tentang makna sebuah presentasi ini dengan model pembelajaran pilot project based learning, di mana siswa, di mana peserta didik digali potensi untuk menjelaskan sebuah narasi, sebuah PPT, kalian pun memahami makna daripada PPT tersebut. Karena itu, Bapak berharap kalian bisa lebih memahami dan lebih jelas tentang metode pilot project based learning ini untuk menjadi perhatian kita semua. Oke, kita upload sekali lagi yuk, tangan. Silakan duduk kembali kelompok Abu Bakar. Syukran jazilan wa syukran jazakumullah. Duduk kembali ke tempat masing-masing. Iya, sama-sama. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita tutup, Bapak ingin membuat stimulasi atau post test di mana kalian menjawab materi yang sudah dipaparkan oleh kalian sebagai bentuk penilaian terakhir. Ya, oke. Bapak panggilkan yang bernama anak yang sudah bersiapkan namanya, tolong dijawab karena ini masuk ke bentuk penilaian daripada paparan materi kelompok Abu Bakar. Oke, silakan Bapak minta berdiri yang namanya Muhammad Alif Richard. Mana Alif Richard ya? Mohon maaf. Iya. Bapak sendiri. Oke, Bapak panggilkan yang bernama anakku 101 Abimanyu. Mana Abimanyu ya? Oke. Abimanyu berdiri? Iya. Buka maskernya Abimanyu. Iya. Abimanyu ini sebagai bentuk refleksi dari pertanyaan yang akan Bapak tes Bapak tadi. Yuk, Abimanyu, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apakah orang yang sukses berawal dari kejujuran? Satu. Kedua, apakah, mohon maaf Bapak Lola, kenapa banyak orang yang tidak sukses, banyak orang yang tidak sukses dalam karirnya diawali oleh ketidakjujuran? Kenapa hal itu terjadi? Yuk, jawab yang pertama. Yang pertama adalah untuk mendapatkan sukses dalam hidup seorang harus jujur. Kalau dia tidak jujur, maka dia tidak akan sukses. Bagaimana korelasinya Anda menilai? Segala sesuatu diukur dengan kejujuran. Kenapa kok bisa terjadi orang sukses berawal dari kejujuran? Jawab. Karena orang yang jujur itu pasti dapat dipercaya dan selalu berkata apa adanya dan dapat dipercaya orang lain. Dan sebab itu betul. Sebab itu ia diberikan apa? Diberikan kesuksesan. Oke, atau amanah dari pimpinan. Oke, plus mobilnya. Sekarang kita panggil yang akhwatnya. Oke, yuk. Bapak minta yang putrinya yang bernama Elokuo. Elokuo ya. Berdiri Elokuo, buka maskernya. Kata Allah begini dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata lagi nih, hai orang beriman, mohon benarkan dulu maskernya. Dicopot dulu atau jangan pegangan dulu enggak lepas kasut. Ya. Dengarkan kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Kata gini, hai orang beriman, wa qulu, berkatalah kamu jujur apa adanya. Qawlan sadidan, dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum, maka Allah akan memperbaiki hidupmu, akan memberikan sukses karirmu, memberikan berkah hidupnya. Pertanyaan Bapak, apa maksud ayat ini pada orang beriman? Yuk, jawab. Jadi menurut saya Allah itu nyuruh kita buat bersikap jujur, ngomong apa
adanya, nggak dilebihkan dan nggak dikurangkan. Nanti balasan yang dapat adalah Allah bakal ngasih kesuksesan, terus ngasih kemudahan buat orang itu kayak menuju kesuksesan gitu loh Pak. Jadi nggak dipersulit sama Allah karena sifat dia yang jujur. Oke, plus sip. Duduk 100. Berikutnya lagi, Bapak ingin yang pojok jauh di sana, yang akhwat, yang perempuan. Siapa namanya ya? Kahira, berdiri Kahira. Kahira, pertanyaan eksplorasi yang kedua, Bapak ingin mengungkapkan Kahira dengan segala penjelasan tadi. Jawab pertanyaan Bapak. Orang yang jujur pasti akan sukses, itu janji Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap seorang peserta didik, seorang pelajar SMA 90 yang duduk di kelas 10 untuk mengukir prestasinya berawal dari sifat jujur? Bagaimana cara Kahira untuk mewujudkan sebuah karir yang bagus, prestasi yang sempurna, belajar yang semangat dengan berlangganan atas sifat jujur? Apakah yang dicita-citakan atau yang diharapkan dari seorang Kahira dengan jujur ini? Yuk jawab. Jadi kalau dalam hal belajar kita tuh kayak misalkan ada PR, kita tuh jangan sebisa mungkin jangan nyontek gitu. Jadi harus ngerjain sendiri gitu dengan jujur, pokoknya apa adanya. Gitu. Ketika ulangan juga gitu Iya, ya? ketika ulangan juga. Karena berawal dari mulai dia nyontek, mulai tidak jujur akan berdampak kepada perbuatan yang lain jadi buruk gitu ya. Oke, bagus. Nah, yang kedua, apakah perbuatan nyontek itu termasuk tidak jujur? Bagaimana Anda menyikapinya? Yuk jawab. Kalau nyontek kan itu kan jawaban orang lain. Iya. Itu punya orang lain gitu, bukan kita yang search sendiri Betul. gitu, bukan kita yang nyari jawabannya. Oke. Jadi kalau misalkan punya orang agak kadang kan penjelasannya agak Oke. kurang gitu. Oke, plus jawabannya. Sekarang Bapak minta kita akan tutup pertemuan kita dengan satu kesempatan, yaitu memberikan kesan dan pesan terhadap pelajaran Dialog Project Based Learning ini. Yuk, sekarang Bapak akan memberikan refleksi di awal ini. Anak-anak kami yang Bapak banggakan, di akhir penutupan pelajaran kita ada satu kalimat yang harus kita tekankan bagi seorang pelajar. Yang pertama adalah, jika kalian ingin sukses, maka jujurlah apa adanya. Bagi seorang pelajar, anak-anak, kalian dibentuk, diminta oleh Allah dengan karakter yang cerdas agar jujur, supaya hidup kalian penuh dengan keberkahan. Kenapa? Orang yang tidak jujur pada hakikatnya dia menipu dirinya sendiri. Yang ditipu diri sendiri karena dia kena pakai topeng, ngaku pinter tapi hasil jawaban teman. Naudzubillah min dzalik. Maka nggak ada tuh anak 90 yang pinter-pinter pakai nyontek. Kerja sendiri itu lebih mulia. Yang kedua, ketika kalian tidak jujur, maka kalian telah berbohong kepada kedua orang tua. Katanya nilai 10, nilainya 9, kimia bagus, bagus. Ternyata begitu pas ujian kenaikan kelas nilai 4 atau semester, nilainya jatuh semua. Kemana nilai hariannya? Orang tuanya kaget. Berarti kalian telah menipu orang tua. Tidak usah takut dengan nilai jelek. Toh masih ada untuk remedial. Itulah yang harus kita pikirkan. Yang ketiga, kalian menipu guru dan sekaligus menipu Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikhawatirkan Allah. Maka anak-anakku, orang yang tidak jujur pasti berdampak kepada sifat perilaku yang membawa ia menggiring ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Itulah refleksi dari pelajaran ini. Karena itu, yuk, jangan sekali-kali untuk tidak jujur. Sekali kalian melangkah, maka peganglah prinsip untuk tetap berada di Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan itulah harapan kita. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak berharap tidak ada yang tidak paham dan kalian bisa memahami dengan banyak pertanyaan para teman. Sekian saja. Yuk, tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada dosen penguji dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan dosen penguji dari Kementerian Agama Republik Indonesia atas arahan dan bimbingan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan uji kinerja ini dalam bentuk video pembelajaran yang atraktif sehingga menambah wawasan, menambah ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Semoga apa yang telah dihasilkan oleh saya sebagai mahasiswa PPG ini senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meningkatkan kinerja agar lebih baik dan lebih sempurna di masa datang. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah syukran.